Indonesia memiliki banyak bandara baru, tapi kabarnya bandara baru tersebut banyak yang terlantar. Benarkah demikian dan apa alasannya, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa. Di studio bersama saya sudah hadir, di sebelah kanan saya ini ada Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Pak Agustinus Budi Hartono. Selamat malam Pak Agustinus. Selamat malam Mbak. Sehat Pak? Sehat Mbak, Oke. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Agustinus juga kami ingin menyapa ada Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam. Sehat Mbak. Pak Trubus? Alhamdulillah, mantap. Oke. Selain dua narasumber yang hadir di studio, pemirsa kami juga sudah terhubung bersama dengan pengamat penerbangan. Ada Pak Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Mbak Sena. Sehat Pak Alvin? Alhamdulillah sehat, masih hidup, masih bisa ketawa-ketawa. Oke, baik, kita buka terlebih dahulu langsung ke Pak Agustinus. Pak Agustinus, Indonesia ini memiliki banyak bandara baru Pak, tapi kabarnya banyak yang terlantar. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya Mbak Pena, kalau dibilang ada beberapa bandara yang saat ini mungkin kurang ramai untuk pengoperasian bandaranya, ya memang harus diakui ada beberapa bandara yang memang saat ini kondisinya seperti itu. Tapi kami pun dari pemerintah saat ini juga selalu berusaha untuk bisa membuat bandara-bandara tersebut juga lebih banyak lagi kegiatan penerbangannya. Seperti di Kertajati saat ini juga kita coba mengaktifkan bandara tersebut itu untuk kegiatan penerbangan haji dan juga umroh. Dan juga saat ini di Kertajati coba kita kembangkan lagi untuk aerospace park untuk MRO, Maintenance Repair Organization, untuk bengkel pesawat yang tentunya harapannya apabila nanti ini bisa dikembangkan akan bisa membuat ramai Bandara Kertajati. Bandara-bandara lainnya pun seperti itu, kita juga tetap usahakan. Doho kemarin juga penerbangan sempat berhenti, besok rencananya di bulan November ada penerbangan kembali. Terus Bandara Jember juga kemarin juga sudah mulai kita buka kembali untuk penerbangannya. Sudah ada kemarin dari Halim ke Jember, nanti ini ada rencana penerbangan lagi ke Denpasar. Oke, tapi kondisinya seperti apa sih Pak? Karena ada yang mengatakan bahwa kondisi di Bandara Kertajati ini hanya ada satu maskapai, benarkah Pak Agustinus? Benar, kalau saat ini hanya operator dari Scoot Airlines yang memang saat ini beroperasi dari Singapura ke Kertajati, dan memang sudah ada sebenarnya beberapa penerbangan ke Kertajati kemarin memang stop beroperasi. Itu ada beberapa perusahaan penerbangan yang melayani ke sana dari Super Airjet, Citylink, sebenarnya juga kemarin juga melayani untuk penerbangan domestik. Ya memang harus diakui tingkat keterisiannya juga masih rendah ya untuk penumpang di sana, artinya di mana juga belum banyak, sehingga mungkin teman-teman dari operator penerbangan saat ini juga akhirnya memberhentikan pelayanannya di Bandara Kertajati. Kalau dari evaluasi Kementerian Perhubungan Pak, apa yang menyebabkan bandara ini masih belum efektif begitu berjalan seperti yang diharapkan di awal? Apakah memang konektivitas atau ada faktor lain? Ya, betul Mbak. Jadi memang salah satu faktornya kalau kita lihat kemarin kan juga konektivitas Mbak, dari mungkin mau tidak mau yang dulu yang di Bandung, dulu kan pasti dari Bandara Bandung dulu orang selalu bergeraknya ke Bandara Bandung. Nah terus akhirnya sekarang bergeraknya ke Kertajati. Nah ini memang yang kemarin masih belum maksimal ya konektivitas dari Kota Bandung ke Kertajati, sehingga memang penumpang yang kita harapkan bisa banyak di Bandara Kertajati itu juga belum bisa maksimal. Dan tentunya juga harapannya pemerintah sekitarnya ini juga bisa membantu untuk bisa lebih meningkatkan untuk penumpang-penumpang di sekitar Kertajati ini bisa juga mereka bergeraknya itu kalaupun terbang itu ya dari Bandara Kertajati gitu. Tidak ke Jakarta. Oke, baik, saya mau langsung minta analisa dari Pak Alvin Lim. Pak Alvin, kalau Anda melihatnya ada beberapa bandara baru di Indonesia, tapi beberapa ini terlantar. Apa akar permasalahannya, Pak Alvin? Baik Mbak, saya sudah lama sebenarnya mengkritisi hal ini ya.
karena ada indikasi bahwa sebagian bandara-bandara itu dibangun lebih untuk mengejar prestasi politik, tapi tidak didasarkan pada kajian-kajian yang akuntabel, misalnya kebutuhan transportasi udara untuk daerah tersebut. Sehingga ketika sudah jadi, itu kebutuhannya nggak tinggi atau membuatnya terlalu besar seperti Kertajati. Kita harus melihat bahwa bandara ini fungsinya adalah bagian dari sistem transportasi nasional. Ya. Kita melihat Kertajati aja deh. Kertajati dibangun sedemikian jauh dari Bandung dan juga tidak dekat dengan Cirebon juga. Perjalanan paling tidak 1 jam, jarak darat lebih dari 50 kilo. Padahal kalau kita mengacu pada Permenhub PM 39 tahun 2019, itu jelas bahwa untuk di Pulau Jawa itu radius pelayanannya adalah 50 km dari bandara tersebut. Pak Alvin, apakah tidak ada studi kelayakan? Nah, itu yang harusnya ada. Itu harusnya ada karena dalam Permenhub yang tadi saya sebut ya 39 2019 itu ketika membangun bandara itu harus menghitung potensi ekonominya, potensi potensi industrinya, kemudian yang akan diangkut itu berapa banyak, kalau itu manusia, kalau barang berapa banyak yang dibutuhkan itu untuk rute mana, dan apakah ketika akan membangun ini juga melibatkan pengguna bandara, yaitu maskapai-maskapai penerbangan, karena mereka nantinya yang akan menggunakan kan. Nah, kalau dari maskapai-maskapai penerbangan ini tidak dilibatkan, ya jadinya seperti ini, bandaranya jadi, tidak ada yang berminat untuk terbang ke sana. Kan aneh, setelah jadi sekarang Kementerian Perhubungan malah yang dikejar-kejar untuk membantu mencarikan maskapai penerbangan untuk menerbangi bandara tersebut. Saya justru ingin tanya, dulu waktu mau membangun ini perencanaannya seperti apa, kajiannya seperti apa, kok sekarang menjadi utilisasinya rendah. Demikian, Mbak. Pak Trubus, bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Iya, permasalahan ini lebih disebabkan oleh pertama dari sisi kebijakan ya. Kebijakannya lebih banyak kepentingan politik sebenarnya, karena pembangunan itu lebih mengedepankan bagaimana tingginya kinerja satu pemerintahan dinilai dari pembangunan infrastruktur itu, dan karena itu kemudian kebijakan yang dibuat memang tidak melalui perencanaan yang matang, kemudian juga terkesan juga hanya memenuhi apa yang sudah ditargetkan di dalam APBN misalnya, karena anggaran ada, jadi dibuatlah proyek itu. Yang kedua memang kolaborasi dengan pemerintah daerahnya juga sangat minim gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian daerah juga sepertinya kurang respect terhadap keberadaan bandara itu sendiri. Di satu sisi memang ada persoalan di publiknya sendiri, masyarakat sendiri sepertinya diberikan bandara-bandara itu ada 6 kalau nggak salah yang bermasalah itu sampai hari ini. Daripada disebut ada Doho, ada Kertajati, dan ada juga yang di Jenderal Sudirman di Purwokerto itu, dan Ahmad Yani juga itu memang menyebabkan kita lihat masyarakat animonya sangat rendah gitu. Karena apa? Karena ya kondisi penerbangan yang dianggap mahal juga, minimnya juga sosialisasi edukasi ke masyarakat bahwa menggunakan transportasi udara itu jauh lebih murah misalnya, lebih efektif, itu juga masih minim. Nah, inilah kemudian sebenarnya peran pemerintah daerah di satu sisi sebenarnya kaitan dengan bagaimana mengenai pariwisata, kemudian bagaimana juga perhidupan perekonomian di sekitar bandara. Dan tadi disebut oleh Pak Alvin, memang jarak juga masalah itu, jaraknya jauh-jauh dari pemukiman. Tapi kalau misalnya mencontoh di Changi misalnya di Singapura itu orang datang ke Changi ya tidak hanya urusan ke Changi tapi kemana-mana. Nah, ini kan artinya ada konektivitas yang harus dikembangkan. Di satu sisi juga bagaimana kemudian pemerintah menurut saya mendorong kepada maskapai-maskapai itu untuk istilahnya menggunakan, ini kan usernya kan ada di maskapai sebenarnya, tetapi menyediakan
tanpa tadi disebut tanpa kerjasama, memang tanpa kolaborasi, menyebabkan ya akhirnya engganlah para maskapai-maskapai untuk menggunakan itu, Mbak. Yang di sisi lain publik juga melihat bahwa karena mahalnya ongkos dan kondisi masyarakat kita yang dalam tadi belum siap ya, karena menggunakan transportasi darat jauh lebih murah, kemudian juga lebih kompetitif, dan mungkin juga para pelaku usaha dalam hal ini juga belum banyak memanfaatkan. Jadi lebih suka menggunakan istilahnya jalur darat. Itu menyebabkan bandara ini akhirnya 6 bandara ini menjadi problema sampai hari ini gitu. Pak Agustinus, dorongan pemerintah daerah terhadap maraknya bandara ini seperti apa? Kalau beberapa bulan terakhir ini saya melihat pemerintah daerah sudah mulai bergerak untuk bisa mendorong ya bandara-bandara yang ada di daerahnya untuk bisa lebih aktif lagi pengoperasiannya. Seperti tadi saya sampaikan, untuk Bandara Kertajati sebulan yang lalu kami juga secara khusus Pak Menteri Perhubungan juga sudah bertemu dengan Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, sudah mendiskusikan bagaimana untuk pengembangan Bandara Kertajati ke depannya. Terus juga kalau kita lihat beberapa bandara seperti kayak di Jember, pemerintah daerah juga sudah mulai aktif. Terus juga Doho sendiri sekarang juga sudah mulai aktif pimpinannya di sana, pimpinan bandaranya, Pak JM juga sudah mulai aktif lagi untuk bisa membuat ada penerbangan di Bandara Doho. Terus juga pemerintah daerah Sulawesi juga sudah mulai aktif juga, saya lihat. Sekarang juga seperti Makassar, Bone, Makassar, Selayar, itu juga sudah mulai, sekarang pemerintah daerah sudah mulai berperan aktif untuk bisa menerbangkan, untuk meramaikan penerbangan ke daerah-daerahnya tersebut. Sudah mulai cukup bagus. Ya. Wakatobi juga sekarang sudah mulai ada penerbangannya, yang kita harapkan juga menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Sekarang juga pemerintah daerahnya sudah mulai aktif. Sementara itu yang kita harapkan, artinya dari kami kita bantu untuk pemberian izinnya, dan kami juga mendorong pemerintah daerah untuk bisa lebih aktif lagi. Itu sih. Oke. Pak Alvin, kita ingin tahu juga, adakah kondisi yang sama dialami oleh negara-negara lain? Tapi dijawab nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tentu menjadi satu kesatuan dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk meyakinkan agar pembangunan wilayah termasuk di Jawa Barat ini terus terjadi, dan jika ada permasalahan, ada tantangan selama ini, kita carikan solusinya bersama. Di antara pembangunan infrastruktur yang sebetulnya besar, megah, dan tentunya patut menjadi mesin pertumbuhan baru di kawasan Rebana ini, khususnya di Majalengka, adalah Bandara Kertajati, tempat kita saat ini. Kertajati diharapkan sesuai dengan visi pembangunannya adalah menjadi sebuah Aero City, Aerospace Park, sebuah industri kedirgantaraan. Jadi bukan hanya sebagai bandara berkelas internasional, tapi juga menjadi sebuah kawasan industri kedirgantaraan. Ini akan melibatkan banyak stakeholders, dan agar bisa mendorong pertumbuhan, termasuk juga semakin ramai pengguna pesawat, maskapai semakin banyak, semakin hidup ekonomi, kita mulai dengan kerjasama antara BIJB dan GMF untuk pendirian sebuah fasilitas MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul. Ya, baru saja kita mendengarkan solusi yang disampaikan oleh Menko AHY. Pak Alvin, jika di Indonesia ada bandara bermasalah seperti Kertajati, bagaimana dengan negara lain? Adakah kondisi yang sama dialami oleh negara lain? Baik, sebelum saya masuk ke sana, saya mau melakukan sedikit koreksi pada Pak Trubus. Tadi menyebut Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dianggap sepi. Itu adalah informasi yang kurang tepat yang dimuat oleh mungkin ada media atau di media sosial. Faktanya adalah Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang itu setiap harinya itu ada keberangkatan 25 sampai 30 penerbangan. Jadi total pesawat datang dan berangkat itu antara 50 sampai 60 penerbangan. Jadi itu tidak termasuk yang sepi, Pak. Baik, kemudian masalah bandara sepi atau tidak sepi.
Tidak hanya di Indonesia, tapi kembali lagi ya, sejak awal itu kan seharusnya sudah dihitung kebutuhannya seberapa dan apakah dengan adanya penerbangan dengan jumlah sedikit itu mampu menghidupi bandara tersebut. Kita nggak usah jauh-jauh ke negara tetangga kita saja, Myanmar misalnya. Bandara di Naypyidaw itu di ibu kota Myanmar itu besarnya lebih besar dari Kertajati. Runway-nya lebih panjang dari Kertajati, 4 km. Penerbangannya cuma 3 atau 4 penerbangan sehari. Ya itu konsekuensi sebuah pilihan politik. Tapi ya karena di sana semuanya ditanggung negara ya nggak masalah. Kemudian juga kita bisa melihat bandara yang memang itu dirancang untuk melayani fungsi tertentu. Di misalnya Santa Helena itu memang daerah wisata kalau tidak ada bandara itu hanya bisa dijangkau dengan kapal sehingga untuk menghidupi kawasan wisata itu dibangunlah bandara tapi tidak terlalu besar, sekedar cukup untuk melayani kebutuhannya. Nah di Indonesia ini seperti Kertajati saja itu sebetulnya kalau sepi nggak masalah, yang menjadi masalah adalah bandara ini dibangun sekaligus besar, sehingga biaya operasinya ini menjadi sangat berat. Kalau bandara Kertajati ini dibangun dengan hati-hati, misalnya dengan runway, oke lah runway-nya mau 3.000 meter nggak masalah, tapi gedung terminalnya tidak sedemikian besar, kemudian secara bertahap nantinya setelah ada traffic dikembangkan. Kita melihat saja Bandara Soekarno-Hatta ketika pertama kali dibuka tahun 1985 itu hanya single runway dan hanya terminal 1. Tapi setelah trafficnya ini tumbuh, dibangunlah terminal 2, dibangunlah runway kedua, dibangunlah berkembang terus. Itu adalah rencana pembangunan dan pengembangan bandara yang baik. Jadi tanahnya itu disiapkan untuk 100 tahun, tapi pembangunannya itu bertahap. Baik, kita Pak juga Alvin melihat seperti Changi. Changi itu nggak pernah berhenti membangun, tapi membangunnya kan setahap demi setahap, tidak sekaligus besar. Ini yang menjadi masalah kita adalah membangun bandara sekaligus besar, setelah itu kesulitan menghidupi bandaranya. Ya jadinya seperti ini. Baik, demikian Mbak. Pak Trubus, sebenarnya pembangunan infrastruktur bandara harusnya seperti apa Pak? Iya, harusnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan publiknya. Artinya ketika bandara itu diletakkan di satu daerah itu harus sudah ada semacam pemahaman yang sama dengan kepentingan dari publik itu sendiri. Artinya tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat daya beli masyarakat itu harusnya juga menjadi pertimbangan. Karena itu kan sebelum ada pembangunan tentu ada kelayakan kan gitu. Nah, di satu sisi memang kemudian ini penting juga kolaborasi dengan media. Nah, media ini kan yang selama ini juga mengembar-gemborkan bahwa di berbagai media itu munculnya bandara-bandara yang kategori sepi misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya juga didorong agar memberikan informasi yang positif, meskipun memang ini hal yang diketahui oleh publik, informasinya hanya berdasarkan pada media yang berkembang, yang mengulas. Nah, karena itu ada yang mengatakan bahwa ada bandara seperti kuburan sepi, nggak ada nggak ada penghuninya gitu. Nah, ini juga ada kemudian persoalan-persoalan bagaimana pemerintah daerah, sebenarnya ini peran pemerintah daerah ketika sudah dibangun, ya udah diberikan semacam fasilitas katakanlah, pemerintah daerah harusnya proaktif mengembangkan tentang kolaborasinya dengan pariwisata lah, kemudian tentang UMKM, dan bagaimana juga meng-create soal hal lain, misalnya potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Karena memang seperti di Tasikmalaya itu ya, karena memang daerahnya daerah agraris, tepi misalnya seperti itu, dan kurang menarik, mungkin anak sekarang bahasanya nggak eye-catching gitu ya, jadi kemudian tidak. Nah, di satu sisi juga maskapai harus didorong juga, ini kan kebijakan pemerintah pusat agar mengambil contoh Pak Afindi tadi, misalnya Bandara Soekarno-Hatta kan dulu awalnya juga cuma satu ini gitu ya, bandara satu, kemudian berkembang pesat, tapi memang harus dikatakan juga bagaimana kemudian strategi-strategi dalam hal soal insentif, Mbak, ini penting. Karena
Kalau mahal orang Ya. ya harusnya dikasih insentif yang memadai lah sehingga mereka tertarik untuk naik menggunakan transportasi yang namanya udara itu. Oke, Begitu, Mbak. Pak Agustinus, sejauh ini pantauan Kementerian Perhubungan terhadap bandara di Indonesia seperti apa, Pak? Selama ini kami tentunya untuk kegiatan penerbangan kami sudah memberikan namanya izin rute untuk beberapa penerbangan kepada operator penerbangan di Indonesia, baik itu domestik maupun juga internasional. Nah dari situ kita juga bisa lihat, artinya dari izin-izin yang telah kita berikan itu kira-kira nanti mana saja memang yang belum maksimal. Nah, yang belum maksimal ini kami tentunya juga kami menawarkan ke airline-airline lagi. Misalnya nanti ada juga dari beberapa bandara yang minta sama kita, tolong kami dibantu untuk bisa menawarkan ke operator penerbangan untuk bisa menerbangi ke bandara-bandara tersebut. Kami selalu tawarkan ke semua operator penerbangan, kamu coba deh bantu, kamu coba terbangi ke bandara sini atau ke daerah sini. Koordinasikan dengan ke bandara ataupun dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga mereka juga bisa tahu kira-kira nanti potensinya seberapa banyak sih penumpang di situ, kargonya juga seberapa banyak. Itu sebenarnya sudah mulai aktif juga kok. Kita selalu, apalagi dengan rekan-rekan kita di seluruh para bandara di seluruh Indonesia juga, kami juga selalu menyarankan ke mereka agar aktif juga untuk bisa bekerja sama Pemda dan juga tentunya berkoordinasi dengan operator penerbangan. Ada bandara-bandara internasional begitu dan bandara lainnya, bagaimana performanya sejauh ini, Pak? Kalau bandara yang di domestik tadi sudah sampaikan ya sekitar masih 5 atau 6 bandara saja yang memang belum maksimal untuk pengoperasiannya. Kalau bandara internasional juga saat ini kita sedang karena kemarin juga sudah dibuka kembali, ada 36 bandara ya. 36 bandara lagi yang dibuka menjadi bandara internasional. Itu juga kita juga pantau terus karena memang juga tentunya dengan dibukanya bandara-bandara internasional itu bukan hanya untuk penerbangan reguler juga, tapi ada juga beberapa bandara yang memang sudah melayani untuk penerbangan charternya. Gitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Alvin kalau begitu. Pak Alvin, kalau kita membahas spesifik untuk Bandara Kertajati, apa strategi yang efektif untuk dijalankan tentunya agar Bandara Kertajati ini bisa berjalan dengan sesuai harapan sejak awal dibangun begitu? Iya Mbak, kalau Kertajati gini, kita harus mengakui ya bahwa Kertajati ini tidak menarik bagi warga Bandung. Dulu alasannya belum ada Cisumdawu. Sekarang sudah ada Cisumdawu pun warga Bandung tidak datang ke Kertajati. Kenapa? Karena pembangunan Kertajati ini juga tidak sinkron dengan strategi transportasi nasional. Sudah bangun Kertajati, bangun bus pula. Kemudian ada jalan tol lintas Jawa. Sedangkan lokasi Kertajati ini sudah mendekati perbatasan dengan Jawa Tengah. Jadi untuk penerbangan dari Kertajati ini hanya menarik untuk penerbangan keluar pulau. Kalau yang di Jawa saja otomatis tidak menarik ya. Nah, bagi warga Bandung juga dengan adanya WUS itu juga tidak menarik ke Kertajati. Dari gerbang tol ke gerbang tol saja itu bisa 90 menit, minimal 70 menit. Biayanya juga mahal. Jadi saran saya untuk Kertajati, sudahlah kita menerima fakta bahwa warga Bandung itu tidak tertarik ke Kertajati. Sekarang bagaimana menghidupi Kertajati? Ya, refocusing. Tadi Menteri AHY sudah menyampaikan untuk Aeropark, untuk MRO, untuk yang lain-lain. Jadi ya fokuslah ke sana. Kalau mengharapkan Bandung untuk warga Bandung untuk ke Kertajati, usia Kertajati ini sudah 7 tahun. Dan okelah dipotong 2 tahun untuk pandemi, sudah 5 tahun dan sama sekali tidak berhasil mendatangkan. Harus move on saja. Dan saya juga mendorong warga Bandung kalau memang demand-nya ada di Bandung, ada permintaan, ada kebutuhan penerbangan dari Bandung, buka saja itu Bandara Husein dibuka lagi supaya juga pemerintah Jawa Barat ini juga dapat. Kalau sekarang ini Bandara Husein nggak dapat,
Bandara Baik, Kertajati Pak nggak Alvin. dapat, yang dapat malah Jakarta. Oke. Halim. Nah, Baik. tadi menarik Mbak. Tadi Mbak menyinggung masalah bandara internasional ya. Nah, ini juga perlu dicermati. Dengan membuka bandara internasional itu, tentunya harapannya adalah kita mendatangkan banyak penumpang dari luar negeri. Tapi statistik ini menunjukkan bahwa penumpang yang warga negara asing itu 91 sampai 92% masuk ke Indonesia lewatnya Denpasar dan Soekarno-Hatta. 92%. Oke. Jadi hanya sekitar 8% itu sebelum ditambah menjadi 36 atau 38, sisanya 8% ini dibagi, dulunya 17 kan, Oke, dibagi baik. 15 bandara. Jadi kontribusinya kecil-kecil. Saya khawatir bandara-bandara internasional ini hanya memfasilitasi orang kita Baik, Pak keluar, tapi Alvin. tidak mendatangkan orang luar ke Indonesia. Gitu, Baik, Mbak. Pak Alvin ditahan dulu. Nanti kita lanjutkan usai jeda sekaligus Pak Agustinus bisa sekaligus merespon. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Agustinus. Direspon apa yang dikatakan oleh Pak Alvin, merespon bandara internasional yang populer masih Suta dan juga Ngurah Rai di Bali. Ya, ya Mbak Fena. Jadi kalau tadi yang sampaikan Pak Alvin ya mau tidak mau harus kita akui itu benar gitu kan. Artinya memang untuk rute-rute penerbangan internasional yang masih menjadi rute favorit yaitu memang Cengkareng dan Pasar. Tapi terus terang juga kami sebenarnya kami juga selalu berusaha untuk bisa lebih mendorong lagi untuk perusahaan-perusahaan dari operator asing ini untuk bisa menerbangi ke bandara-bandara lain selain Denpasar sama Cengkareng. Ya artinya kami juga saat ini coba selalu mendorong untuk Yogyakarta. Kami juga selalu mendorong untuk Lombok. Kami juga selalu mendorong untuk Manado, ya Medan, ya. Daerah-daerah yang buat kami itu memang memiliki potensi wisatawannya juga cukup bagus ya, tempat wisatanya juga cukup bagus. Itu yang juga kami selalu dorong. Oke. Ya tempat ini kembali lagi ya ini sekali lagi perlu dukungan juga dari para pihak, baik itu dari Kementerian Pariwisata ataupun pemerintah Bagus. daerah untuk bisa menghidupkan pariwisata daerahnya, sehingga di mana juga memang Ya. akan ada tercipta di Oke. situ. Pak, ini kan ada bandara kecil yang notabene bisa disebut berhasil seperti bandara yang ada di Labuan Bajo, kemudian juga ada bandara yang belum berhasil lainnya. Sebetulnya bandara kecil itu haruskah memiliki tempat-tempat ataupun destinasi wisata? Kalau memang tempat itu ada daerah, memang ada tempat wisatanya, kenapa nggak didorong untuk itu kan gitu, Mbak. Ke Labuan Bajo saat ini memang baru dilayani untuk internasionalnya sudah cukup bagus itu dari Malaysia. Ya, artinya dia juga mendatangkan wisatawan dari Malaysia itu memang cukup bagus ke Labuan Bajo. Dan Jadi faktor juga pariwisata itulah Betul, yang menjadi betul. Yang mendorong. mengundang Ya, wisatawan kemarin asing. sempat stop juga Jetstar Airways gitu ya, Jetstar Asia itu kemarin juga stop. Tapi diharapkan nanti di bulan Desember ini Scoot Airline akan terbang juga ke Labuan Bajo. Artinya nanti wisatawan dari Singapura akan datang juga ke Labuan Bajo. Nah harapannya juga akan begitu juga untuk daerah-daerah lain yang memang mungkin daerahnya bisa memang menjadi daerah wisata yang menarik seperti Sorong kita buka, harapannya juga Raja Ampat juga bisa kita dorong lagi gitu loh untuk bisa operator asing bisa terbang ke sana. Gitu. Oke. Pak Trubus, masih adakah harapan untuk menghidupkan bandara-bandara yang kita sebut terlantar ini? Masih dong, kita optimis ya sebenarnya karena kan tentu saat ini butuh kebijakan political will dari pemerintah pusat ya untuk bagaimana menghidupkan bandara-bandara yang kategori terlantar itu. Di satu sisi memang bagaimana juga investasi itu harus juga diprioritaskan ya sehingga para investor yang dari luar diharapkan berdatangan itu juga harus terwujud gitu. Yang lainnya ya menurut saya memang ini bagaimana pemerintahan daerah ini sendiri agar juga menyadari bahwa keberadaan bandara yang sudah dibangun itu harus dimanfaatkan. Satu sisi juga bagaimana sebenarnya pemanfaatnya kalau perlu hanya domestik aja dulu. Jadi dorong dengan bagaimana caranya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memikirkan agar cost-nya lebih murah gitu kan. Sehingga orang lebih cepat menggunakan
menggunakan pesawat daripada menggunakan transportasi darat seperti itu. Jadi ada perbandingan yang sangat konkret karena memang kondisi culture masyarakat kita ini sukanya yang murah, Mbak. Jadi kalau murah maulah mereka menggunakan itu. Tapi kalau sisi-sisi yang lain tentu kita mengatakan itu untuk kepentingan pariwisata, kepentingan yang lain, ya tentu ini kolaborasi kementerian juga di tingkat pusat ini harus digerakkan agar ada semacam upaya sungguh-sungguh untuk dalam tanda petik menyelamatkan dari ketelantaran ini, dan ini sifatnya jangka pendek. Mudah-mudahan karena situasi politik ekonomi sangat mempengaruhi, Mbak, bagaimana trust publik terhadap yang namanya bandara-bandara itu. Dan dalam hal ini tidak hanya persoalan pariwisata yang diharapkan, tetapi juga situasi yang mendukung bagaimana kita dipercaya oleh dunia internasional trust itu terhadap kondisi di dalam negeri itu sendiri, sehingga orang berinvestasi. Bagaimana investor juga kebanyakan larinya ke Vietnam, larinya ke ini, kita selalu kalah melulu kan, ke Malaysia. Nah ini juga menjadi potret di mana kemudian ada sesuatu yang perlu dievaluasi menurut saya di dalam negeri, tidak agar bandara ini kondisi bandara ini kan seperti efek domino, Mbak, ketelantaran sesuatu yang tidak pernah direncanakan Mbak Mula, tapi memang itu kan awal. Nah bagaimana kemudian nanti misalnya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang bisa menjadi istilahnya andalan lagi, prioritas. Nah tentu ini perlu kerja keras. Kalau tidak membiarkan saja seperti itu ya hanya bahwa itu seolah proyek, karena sebagian juga membuat itu proyek pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah sepertinya nggak dilibatkan, nggak ikut mengenyam apapun. Ya itu menjadi hal yang menurut saya juga ada perilaku buruk di kita sendiri, Mbak. Pak Alvin, menyelamatkan dari keterlantaran ini, apakah perlu insentif atau ada cara lain? Ya, Mbak, jadi gini, bandara ini kan sebenarnya gerbang ya untuk keluar masuknya manusia maupun barang ke suatu daerah. Nah, sebenarnya potensi yang bisa menghidupkan bandara ini kalau daerah-daerah ini mempromosikan daerahnya ke daerah lain, nggak usah ke luar negeri lah. Misalnya Kertajati, pernah nggak pemerintah daerah di sekitar Kertajati ini bersama-sama mempromosikan daerahnya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, potensi-potensinya tidak hanya wisata, sebab ada potensi pertambangan, ada potensi perdagangan, ada potensi misalnya pendapatan per kapita penduduknya ini meningkatnya pesat, berarti kan daya belinya tinggi. Nah, saya khawatir ya daerah-daerah ini kurang mempromosikan potensi daerahnya. Sama juga yang ingin punya bandara internasional. Kenapa yang rame itu baru Soekarno-Hatta dan Denpasar? Tadi Pak Agustinus sudah menyampaikan mendorong agar mau terbang. Tapi kalau daerahnya tidak pernah mempromosikan daerahnya di Singapura, di Malaysia, di mana ya akhirnya hanya orang kita yang keluar tapi tidak bisa menarik tamu dari luar negeri masuk, dan tamu dari luar negeri masuk itu kembali lagi tidak hanya pariwisata, bisa pertambangan, bisa perdagangan, bisa industri. Ini yang harus kita tekankan, promosikan daerah agar mendatangkan orang datang melalui udara, bukan hanya mendorong orang kita keluar negeri. Ini yang saya sangat sesalkan. Bandara-bandara yang kemarin dibuka kembali untuk internasional, ini bahkan pemerintah daerahnya ini promosinya sekarang kalau ke luar negeri nggak usah lewat Jakarta gitu. Bukan mempromosikan di luar negeri agar datang ke daerahnya, tapi justru mendorong warganya ke luar negeri. Ini apa nggak pusing, Mbak? Gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Agus, apa yang disampaikan oleh Pak Alvin, promosikan daerah ke daerah lainnya, seperti senada juga yang disampaikan oleh Pak Trubus, bahwa intinya ada sinergitas antara kementerian lain untuk mempromosikan daerah tersebut agar ramai begitu datang melalui jalur udara. Betul, Mbak. Iya. Dan kami juga sebenarnya juga cukup intens kami berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata. Ya, kami bisa mendorong lah ya untuk bisa semakin banyak penumpang dari luar yang datang ke Indonesia, jadi bukan hanya penumpang atau orang Indonesia yang pergi keluar, ya. Tapi memang kan harus diakui ya, kalau kita lihat ke negara-negara lain, orang itu melihatnya berkunjungnya pasti kebanyakan pariwisata. Oke, mungkin dari faktor-faktor lain tadi yang Pak Alvin sampaikan, mungkin dari di sekitarnya ada industrinya, gitu kan, atau ada miningnya. Oke, itu menjadi salah satu juga faktor yang bisa mendukung. Tapi
harus diakuin kan sebenarnya yang kita harapkan adalah memang dari sektor pariwisata lah yang bisa kita bisa kita datangkan untuk bisa mendapatkan devisa buat negara ini. Jadi pemerintah masih campur tangankah untuk bandara yang terlantar ini? Campur tangannya seperti apa nih? Masih campur tangan gitu untuk kemudian mempromosikan, memberikan perhatian terhadap bandara-bandara tentu. Sampai saat ini kita terus masih mendorong terus kok. Kayak Kertajati, seperti saya sampaikan, ya harapannya ini kita coba untuk dorong untuk penerbangan. Haji sudah berjalan setiap tahun memang. Umroh nanti harapannya seperti itu. Ya untuk supaya ada kegiatan penerbangannya juga. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri, Pak Menko, Pak Haye juga, Pak Menteri Perhubungan juga sudah mendorong untuk bisa adanya ya, bisa terciptanya itu aerospace park di untuk MRO di sana. Ya, artinya banyaklah berupaya untuk kita selalu berkoordinasi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau juga Kementerian Pariwisata. Oke, Pak Trubus ada yang ingin ditambahkan singkat kalau saja. saya dari itu bandara itu coba pengelolaannya misalnya kayak parkir itu jangan mahal-mahal, gratis kalau perlu gitu. Jadi masyarakat orang supaya datang ke situ dan UMKM-nya juga diberikan kemudahan nggak usah pakai teks pajak segala. Jadi orang ke situ ya membeli murah begitu. Ini kan kaitannya dengan juga tadi bagaimana antar daerahnya soal logistik, distribusi logistik kan penting sekali. Daerah mana, nah itu menggunakan bandara tadi, menggunakan pesawat gitu loh, sehingga itu lebih murah. Jadi tidak melalui truk berderet-deret, tapi juga ada yang melalui udara. Itu aja Mbak. Rutenya diberikan harga yang murah dan juga UMKM harganya kalau bisa gratis gitu. Gratis, parkirnya juga harusnya gratis. Bandara Soekarno-Hatta parkirnya mahal, bikin orang pusing, ngapain juga ke sana kan gitu. Jadi ujung-ujungnya itu masalahnya. Oke, baik, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Agustinus, terima kasih Pak Alvin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.